Mas, aku minta duit 10 juta. Loh, yang kemarin sudah habis. Ya ampun mas, ya jelas sudah habis lah. Udah cuma segitu. Udah mana sini cepetan aku minta duitnya. Duit cuma segitu. 15 juta itu banyak loh. Ya ampun, iya tahu 15 juta. Tapi kenyataannya udah habis, gimana dong? Udah mana cepetan. Ih, kamu ribet banget deh, tinggal kasih juga. Boros banget sih kamu. Belum ada 1 minggu loh itu. Emang kebutuhan kamu apa sih? Ya banyak kebutuhan aku. Nih ya, aku harus beli sepatu, beli sandal, beli baju, beli skincare. Belum aku nongkrong sama teman-teman aku. Dan arisan aku kan juga banyak sama teman-teman sosialita aku. Udah mana cepetan. Kurang-kurangin lah beli barang yang gak penting sama keluar-keluar yang gak penting. Kiri sedikit lah ya. Kita kan juga butuh nabung buat biaya anak sekolah nanti. Kita tabung aja ya uangnya ya. Apaan sih mas? Ya ini kan emang penting buat aku, lebih penting dari segalanya. Lagian kalau urusan anak sekolah kan anak kita masih kecil, belum waktunya dia sekolah. Gampang lah itu urusan nanti. Yang penting ini dulu. Mana cepetan? Ya kan harus dipersiapkan dari sekarang. Ingat, biaya sekolah itu mahal loh dan banyak kebutuhannya nanti. Ya itu urusan kamu dong sebagai suami. Lagian ya mas ya, aku tuh udah ngirit. Nih aku kasih tahu ya, aku itu kemarin nggak beli tas yang harganya 50 juta. Aku cuman beli yang 10 jutaan aja. Kurang ngirit apa coba? Dan kalau emang kita belum bisa nabung, mungkin duit kamu kali yang kurang, makanya kita belum bisa nabung. Astagfirullah, nggak sopan banget sih kamu ngomong sama suami. Jadi istri itu nggak boleh kasar, harus tunduk sama suami. Ya kan bisa aja emang duit kamu yang kurang, makanya kerja yang dia dong mas. Udah mana ih, aku udah ditungguin temen-temen nih. Jangan dong, jangan ya. Nah ini dia yang cari. Udah ya, aku mau pergi dulu, bye. Astagfirullahaladzim. Ya, ngajar banget ya kamu. Jahat banget ternyata jadi orang. Ada apa mbak? Kenapa marah-marah datang-datang? Alah, kamu tuh gak usah pura-pura polos. Aku tuh tahu kamu padahal licik sekali. Maksud mbak apa? Aku nggak ngerti mbak. Ada apa sih ini ribut-ribut? Ini nih, pasti kamu udah dihasut kan sama istri kamu yang licik ini. Sampai kamu berani banget marah-marahin ibu. Aku, dihasut istri aku. Jangan ngada-ngada lah mbak. Mbak kayak gitu dapat cerita dari mana? Jangan suzon ya sama istri aku. Kemarin ibu tuh nangis-nangis di depan aku. Katanya kamu tuh marah-marahin ibu. Kamu ini ya udah dihasut nih sama istri kamu yang licik banget. Astagfirullah mbak, itu semua nggak bener. Aku sama sekali nggak pernah menghasut Mas Zulfa, apalagi buat marah-marahin ibu. Itu fitnah mbak. Diam aja kamu. Harusnya Zulfa ini adik aku dan nikah sama kamu. Kamu paling licik, jahat. Cukup ya Maya. Justru istri aku ini yang berkorban demi nama baik mbak dan keluarga. Hah? Maksudnya? Asal mbak tahu ya, ibu itu punya hutang. Dan itu di atas namakan Mbak Maya. Dan admin dari pinjaman itu namanya April. Halo? April, maaf ya. Perusahaan kami terpaksa memviralkan foto kakak ipar kamu yang pegang KTP. Karena pinjaman ibu mertua kamu belum dibayar sampai sekarang. Ya ampun. Jangan sampai suami aku malu karena foto kakaknya tersebar di sosmed. Apalagi ini masalah utang. Apa aku aja kali ya yang bayar utangnya? Dan asal mbak tahu, istri aku ini yang membayar semua hutangnya. Dan bahkan dia rela berkorban demi menjaga nama baik keluarga kita. Ibu itu sering utang di mana-mana. Dan kali ini utang atas namanya Mbak Maya. Makanya kemarin itu aku nasihatin ibu. Malah ibu ngefitnah istri aku. Lain kali kalau ada apa-apa, tanya sama aku dulu. Kalau kayak gini kan kasihan istri aku difitnah kayak gini. Mas, kamu lihat gelang aku nggak sih? Kok nggak ada ya? Hilang kemana? Kamu lihat nggak? Gelang apa sih? Dicari dulu. Udah aku cari mas, tapi nggak ada. Suratnya juga ikut hilang masa. Gelang yang mana sih? Bisik banget kamu dah. Gelang itu loh yang biasa aku pakai. Kamu tahu kan? Itu kan gelang aku beli sendiri dari hasil tabungan aku selama ini. Oh, gelang yang itu. Udah aku jual. Aku kemarin butuh uang soalnya. Hah? Apa? Kamu jual? Ya ampun mas, kenapa kamu jual sih? Dan kenapa nggak izin dulu sama aku? Kan gelang aku sendiri, kamu aja nggak pernah beliin aku gelang. Harusnya kamu izin dulu lah sama aku. Ya suka-suka aku lah. Ngapain harus izin kamu? Ya ampun mas, kamu tega banget sih sampai jual gelang aku. Kan aku ngumpulin
sendiri buat bisa beli gelang itu. Lagian buat apa sih uangnya sampai kamu jual gelang aku? Terus mana sekarang uangnya? Uangnya udah habis lah. Kemarin kan waktu pulang kamu aku bagi-bagi THR buat ponakan. Kamu hitung aja. Anaknya Om Tono itu 10. Anaknya Om Rohmat itu aja 12. Coba hitung berapa? Banyak banget itu. Astagfirullah mas, ih kamu parah banget deh. Kok bisa sih? Lagian kan kita udah siapin dana buat bagi-bagi THR ke keluarga kamu, ke saudara-saudara kamu. Sampai harus jual gelang juga, emang kurang? Ya kamu pikirlah, mana cukup duit segitu. Saudara-saudara kan taunya aku kaya, aku pengusaha. Makanya kalau baginya cuma sedikit, gengsi dong. Ya ampun, kenapa nggak apa adanya aja sih mas? Itu kan gelang bisa untuk tabungan kita nanti. Kalau kita lagi butuh uang atau lagi kepepet, kan gelang itu bisa kita jual mas, buat keperluan kita sendiri. Terus kalau udah kayak gini gimana? Misal kita lagi ada kebutuhan mendadak, lagi darurat, kita harus gimana? Sedangkan gelangnya aja udah kamu jual. Udah, berisik banget kamu. Pergi sana. Aku mau lanjut benerin motor dulu. Ampun, ih kamu. Idih, Bu April, jadi istri gak berguna banget. Gak bisa cari duit, gak kerja. Kerjaannya cuma nyapu doang tiap hari. Kayak aku nih, udah nikah masih bisa berkarir, dasar kampung. Bercanda, berangkat bu. Iya nih, mau berangkat kerja. Bu April ngapain? Mesti nyapu aja. Ngomong-ngomong seneng ya jadi ibu canda. Walaupun udah nikah, udah punya anak, tapi masih bisa berkarir sampai sekarang. Iyalah Bu April, saya kan berkarir, nggak kayak Bu April jadi beban suami aja bisanya. Udah ya Bu, saya nanti telat berangkatnya. Bye. Loh, Bu Canda, kenapa kok kayak sedih gitu? Saya nggak apa-apa Bu. Tapi kok ngomong-ngomong Bu Canda jam segini udah pulang kantor? Biasanya kan sore pulangnya. Sebenarnya Kenapa Bu Canda? Cerita aja nggak apa-apa, nggak usah malu, barangkali saya bisa bantu. gini Bu, saya dipecat dari kantor. Padahal saya masih ada tunggakan motor, kurang 3 bulan lagi. Astagfirullah, emang berapa tunggakannya Bu Canda? Total semuanya 5 juta Bu April. Bu Canda, saya ada sedikit rezeki, semoga bisa membantu buat Bu Canda ngunasin motornya. Loh, ini Bu April uang dari mana? Sebenarnya selama ini tuh saya kerja Bu Canda, saya jualan online. Semoga bisa membantu ya Bu Canda. Kalau gitu saya permisi dulu ya Bu Canda. Ya ampun, Bu April. Ternyata saya selama ini salah menilai orang. April ya? April bukan sih? Kok lecek banget penampilannya? Iya bener Chan, aku April temen kuliah kamu dulu. Ya ampun April, kok bentukan kamu sekarang kayak gini, kampungan banget ih, lusuh lagi. Ngomong-ngomong ini rumah kamu? Iya Chan, bener ini rumah aku udah lama kok pindah ke sini. Ngomong-ngomong kamu kerja apa sekarang? Kok jam segini masih nyapu rumah aja? Jangan-jangan kau pengangguran ya? Iya Chan, aku di rumah, aku ngurus anak sekarang. Ngomong-ngomong penampilan kamu rapi banget, kamu kerja apa sekarang? Jelas dong aku udah sukses. Lihat nih, ini aja aku mau ketemu sama klien. Wah hebat banget kamu sekarang, aku seneng deh Chan liatnya. Kamu bisa sesukses ini. Iyalah, nggak kayak kamu pengangguran. Mbak Canda, udah dari tadi di sini nungguinnya lama nggak? Enggak kok, aku baru aja datang. Ini lagi nggak sengaja ketemu sama temen aku yang gembel. Bu April, ini loh Mbak Canda yang sales ruko samping ujung sana yang Bu April minat. Oh, jadi Mbak Canda ini salesnya? Iya betul Bu April. Oh ya Mbak Canda, kenalin ini Bu April, bu bos saya. Yang minat ruko ujung sana yang Mbak Canda tawarin loh. Jadi bukan Mbak yang mau beli Mbak? Bukan saya yang beli Mbak, tapi bu bos saya. Ini orangnya namanya Bu April. Oh jadi kamu ini? Iya bener Chan, aku orangnya yang mau beli ruko. Dan rencananya rukonya mau aku jadiin gudang buat tempatnya penjualan aku. Aku itu punya usaha Chan, dan alhamdulillahnya aku udah punya beberapa karyawan. Salah satunya ya Mbak Maya ini. Jadi yang menghandle semuanya ya karyawan-karyawan aku. Makanya jam segini aku masih di rumah. Aku cuma mantau dikit-dikit aja lah. Oh gitu ya April. Maafin aku ya April, barangkali tadi ada omongan aku yang nyakitin kamu. Iya nggak apa-apa kok Chan. Pesan aku cuma satu sama kamu. Kamu jangan pernah menilai orang dari penampilannya ya. Karena kita nggak tahu sebenarnya orang itu siapa. Oh ya ngomong-ngomong, kayaknya aku nggak jadi deh, nggak jadi minat beli ruko yang di sana. Aku permisi ya. Ayo masuk.